Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi di Griya Kertayoga Tulikop Gianyar, Bali. Om Swastiastu Ratu. Nggih, sebelumnya Titi yang ngaturaken turut berbela-sungkawa amur yang Sitia atas berpulangnya beliau sulinggi kesayangan umat untuk Ratu Istri nggih. Baiklah Ratu, sebelumnya Titi yang nunas izin untuk mengabadikan momen pelebon karya yang ada di Griya Kertayoga Tulikop Gianyar, Bali. Baiklah Ratu, Titi yang izin bertanya, Ratu selaku pendamping hidup semasa beliau, selaku sulinggi yang disucikan umat sedharma, ketika kehilangan beliau itu hal bagaimana untuk dari perasaan Ratu selaku suami, selaku Ratu Lanang yang memang yang kemana-mana sareng sama beliau seperti itu. Kalau jawaban secara singkatnya, sudah tentu Ratu merasa kehilangan dan sangat sedih. Cuman supaya diketahui juga perjalanan Ratu Istri yang sebenarnya kejadian itu mengagetkan sebenarnya itu mengawali dari sungkannya atau sakitnya itu, dimana sebelumnya sama sekali tidak ada tanda-tanda. Namun kebetulan habis aturan karyo ring Merajan Agung Gunung Pinatih yang puncaknya pun ke 4 April 2023. Setelah nikah mungkin merasakan kelelahan. Nah, setelah merasa lelah lalu periksa dokter dengan periksa dokter di Denpasar. Setelah diteliti oleh dokter lalu dikirim lagi ke Wing di Sanglah. Nah, di Wing di Sanglah ditangani oleh Dr. Yudi. Kemudian cek seluruhnya, keluarlah hasil lab sungkannya Ratu Istri, kanker rahim, kanker serviks, sudah stadium 3B. Berarti stadium 3B itu. Selanjutnya sehubungan dengan sakitnya itu lalu diberikan pengobatan radioterapi. Nah, menunggu jadwal radioterapi akhir Mei baru dapat 2 kali. Karena radioterapi itu supaya bisa 33 kali katanya untuk menuntaskan kanker serviks, sehingga akhir Mei baru dapat 2 kali. Setelah itu 1 Juni mengalami perdarahan besar, itu di malam hari, kira jam 11 malam langsung lagi ke UGD Gianyar. Setelah itu besoknya langsung lagi ke Sanglah, opname 2 minggu dengan kondisi fisik mengurus dan ditambah dengan donor darah 4 kantong. Setelah selesai opname 2 minggu boleh pulang. Selanjutnya melakukan radioterapi dari Griya ke Sanglah setiap hari, Senin sampai dengan Jumat sampai dengan bulan Agustus. Nah, itu radioterapinya dari luar 33 kali, selanjutnya dari dalam 3 kali, 1 minggu 1 kali. Ya, setelah itu cek lab lagi, sakit kankernya dibilang sudah bersih. Namun setelah itu bulan September mengalami sakit bangkong atau sakit bangkian, pinggang ya. Nah, cek dokter lagi, ini
gejala ginjal akibat dari atau efek dari radioterapi. Akhirnya bulan Oktober pasang selang. Nah setelah itu November bisa bertahan. Pertengahan Desember lagi opname di rumah sakit Sanglah, langsung cuci darah mulai tanggal 14, tanggal 16, tanggal 18, tanggal 21. Selanjutnya 1 minggu 2 kali, jadwalnya Selasa sama Jumat. Setelah itu sampai dengan 30 Januari lagi opname dengan kondisi sudah melemah. Melemahnya itu tidak bisa makan, tidak bisa ditanya, kemudian mata penyurian itu merem saja. Nah itu opname mulai 30 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari. Nah karena sudah dibolehkan pulang dari dokter, pulang lagi tanggal 7, lagi 2 harinya lagi cuci darah dengan kondisi sudah tidak bisa jalan. Akhirnya dibopong ke Sanglah cuci darah, setelah itu selesai ke Grio lagi. Nah habis itu aku pindah ke rumah sakit Bali Mandara. Nah mulai masuk rumah sakit Bali Mandara tanggal 12 Februari. Kemudian masuk melalui IGD. Terus setelah dicek IGD langsung masuk ruang ACU. Di ruang ACU besoknya sudah ada perubahan, jadi bisa sudah diajak bicara, penyuriannya sampai bisa melihat, menunggu keputusan dokter untuk bisa pindah ke ruang rawat inap. Nah, jadinya di ruang ACU hanya 3 hari, tanggal 15 Februari sudah pindah ke ruang rawat inap lantai 4 VIP 4207. Lagi 2 harinya pindah lagi ke VIP 4202. Di sana sudah dirawat secara baik dalam waktu 1 minggu, masih baik. Setelah itu mendekati hari raya Galungan menurun. Setelah Galungan datanglah direktur rumah sakit meminta aku supaya tidak kemana-mana karena tim dokter akan rapat. Nah, tim dokter yang menangani dokter spesialis itu 8 orang. Setelah selesai rapat, datanglah ketua tim menyampaikan hasil kesimpulan rapat itu pada intinya mohon maaf karena apa yang telah diusahakan secara maksimal untuk keselamatan ratu istri sudah dilakukan oleh tim, termasuk memberikan pengobatan. Karena keganasan virus kanker sehingga dia lebih cepat menyebar, sehingga fisiknya terus melemah. Nah, sehingga hanya kita bisa memohon kepada yang di atas agar diberikan penugasan untuk sanad atau bagaimana sesuai dengan keinginan yang di atas, begitu. Nah, selanjutnya Sabtu lagi melemah dan hari Minggu tepatnya jam 8.35 malam Ratu Istri sampun memanggil, ya sampun lebah, seperti itu. Nah, itu kalau diceritakan pemargin Ratu Istri mengalami sakit atau sungkannya sehingga rasanya mengagetkan sampai lebah. Nah, setelah itu tanggal 3 Maret Ratu Istri lebar, langsung besoknya nangke ring Ratu Nabe lunas pedewasan pemagi acang magiak upacara kubur. Nih selanjutnya
sudah diberikan pendewasaan dewasa untuk upacara karya Pebon, mulai dari tanggal 15 punika matur kuning, tanggal 17 nancep, tanggal 23 Ratu Istri budal dari rumah sakit. Kemudian tanggal 24 pas purnama kedasa dilaksanakan upacara mesucian melelet terus katuran ayaban. Mulai tanggal 24 katuran ayaban sampai dengan tanggal 3 kemarin. Itu sulingi mempuja siki-siki atau satu-satu sulingi giliran sudah selesai, dan pada hari ini adalah merupakan upacara unggah dia atau pembersihan agung sampai dengan upacara memberas kepada semua anak cucu kompiang. Nah, besok tanggal 5 April merupakan puncak hari Pebon Ratu Istri. Dari perjalanan besok itu dari pagi dengan melaspas pepoleman atau pamu Ratu Istri, lembu, pancerenge, penganyutan galih, balis sulung, dan lain-lainnya itu di pagi hari. Setelah itu jam 12 mulai siap-siap untuk berangkat ke tempat pembasmian atau karang suci. Nah, di sana setelah nyampe di sana nanti perjalanan akan diiringi oleh sanak keluarga seluruhnya termasuk keramu yang ada di sini di Desa Turiko. Nah, prosesnya setelah nyampe di karang suci atau tempat pembasmian itu memargian tirte maka sami sampun genten ngesem, sampun genten ngambil galih ngareke harus upacara mepuja sulingi sareng tiga pengiriman. Setelah selesai itu langsung ke segara lagi nyut sebenarnya. Selesai upacara karya Pebon, kembali dari segara namanya mempegatan punika di gereja. Nah, lagi 3 harinya muput atur ring Ratu Nabi pinake yaje manu karya. Lagi 12 harinya membersih-bersih mencaru. Selesailah rangkaian dari karya Pebon Ide Pedanda Kesiagung Istri Punyawati Gereja Kertoyoga Talikup Gianyar. Demikian kira-kira proses atau karya Pebonnya Ratu Istri. Ya, kurang lebih mohon maaf. Baiklah. Satu lagi pertanyaan untuk Ratu. Ratu semasa beliau hidupnya sebagai Ratu juga seorang suami beliau itu kan Ratu Istri di mata Ratu itu sosok yang bagaimana? Kalau selama Ratu Istri mendampingi Ratu baik dari Welake maupun sampai Sulingih itu sosok yang benar-benar bertanggung jawab, setia, satir, itu yang Ratu tahu. Dan juga yang dimaksud dengan tanggung jawab itu Ratu tidak tahu menahu pekerjaan di rumah Ratu sudah terima beres. Semua pekerjaan dilakukan tanpa Ratu meminta atau menyuruh, itu semua sudah dilakukan, termasuk setelah menjadi sulingih juga demikian. Itulah yang menyebabkan Ratu jadinya mengalami kehilangan, mengalami kesedihan, yang dalam hal ini Ratu jadinya sendiri untuk memikirkan hidup selanjutnya. Tetap semangat di Ratu karena banyak umat yang sayang sama Ratu gitu kan.
Ya, semoga karena kan di dunia ini juga tidak ada yang abadi. Semoga nanti Ratu Istri, Ratu Pedang Istri diberikan tempat terbaik karena Tuhan Ida Sang Widi Dewasa sebelumnya. Karena beliau Titian juga ngaturakan matur suksung banget sareng Ratu karena beliau juga menolong Santi yang di Bali. Semoga Santi juga bisa berkenan untuk belajar di Napi di Ratu gitu ya, dan bisa mencontoh beliau untuk sebagai sosok yang sederhana, sosok yang baik, sosok yang bisa menolong siapapun tanpa pilih kasih, terus menjadi sosok yang memang menjadi kalau Titian ngaturakan kayak ibu umat lah, sebagai ibu orang tua umat seperti itu. Baiklah Ratu, Titian ngaturakan matur suksung banget sampun diberikan kesempatan untuk di Gria Kertayoga di tali kegiatannya Bali niki. Mohon izin ditutup dengan doa, semoga channel Sabdi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Ratu mau nunas doa dulu. Matur suksma ya Ratu, semoga Ratu tetap sehat selalu, tetap menjadi panutan umat sedharma dan masyarakat yang membutuhkan wejangan dan nasihat Ratu. Matur suksma ya Ratu ya. Mari kita tutup dengan para masanting ya Ratu ya. Om